nih kakak boleh nanya nggak? Judul ceramahnya apa nih dek? Puasa sebagai sarana penyucian mental. Puasa sebagai sarana penyucian mental. Ya, ini kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ini kamu tinggalnya di mana nak? Di Sukamakmur. Di Sukamakmur Singkil. Oke baik, semangat ya. Silahkan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan kita berjuta nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat berlantunkan salam tiada bosan kita sampaikan kepada Nabi terbaik yang digelari Al-Amin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi penerus dakwahnya hingga ajal menjemput. Hormat saya kepada Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Hormat saya juga kepada seluruh pendengar setia Radio Ekstra FM dimanapun berada. Tak lupa pula dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, saya sampaikan salam hangat kepada teman-teman seperjuangan yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Izzah Insyirah, utusan dari SDN 2 Pasar Singkil. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Puasa sebagai Sarana Penyucian Mental. Sahabat dai, serta para pendengar Radio Ekstra FM yang dirahmati Allah. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Bukan hanya sebagai bulan yang wajib kita jalani dengan berpuasa, tetapi juga sebagai bulan yang menjadi momentum bagi kita untuk merenung, bermuhasabah, dan memperbaiki diri. Puasa dalam pengertian yang lebih luas bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana untuk penyucian mental, fisik, dan spiritual kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu, untuk membentuk ketakwaan hamba-hambanya. Para pendengar Radio Ekstra FM yang dicintai Allah, ketika kita berpuasa, kita tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala hal yang bisa merusak ketenangan jiwa. Kita menahan amarah, menahan keinginan-keinginan duniawi yang tidak mendatangkan manfaat, menahan kata-kata yang tidak baik, bahkan menahan perbuatan yang bisa
bisa merusak hubungan dengan sesama. Inilah salah satu esensi besar dari puasa, yaitu membersihkan mental kita dari segala hal yang kotor dan tercela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa puasa sejati adalah yang berdampak pada mental dan akhlak kita. Jika seseorang berpuasa tetapi masih berbuat dusta, berkata kasar atau melakukan keburukan, maka puasanya hanya menjadi ritual kosong tanpa makna. Di zaman yang penuh godaan dan tekanan hidup seperti sekarang ini, kita seringkali terjebak dalam kebiasaan buruk, stres, emosi yang tidak terkendali, dan berpikiran negatif. Semua itu adalah tanda dari mental yang tidak terjaga, mental yang terjajah oleh hawa nafsu dan kebiasaan buruk. Namun, Ramadan datang menjadi penawarnya. Puasa menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita menuju penyucian mental. Puasa mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan hidup. Ketika kita merasakan lapar atau haus, kita diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak terjebak dalam keluhan yang tak berujung. Hal ini adalah pelajaran besar dalam penyucian mental, bahwa kebahagiaan tidak datang dari pemenuhan segala keinginan, tetapi datang dari penerimaan dan kesabaran. Selain itu, Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas ibadah. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, baik itu sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Ibadah-ibadah ini tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki kualitas mental kita. Ibadah yang khusyuk akan membawa kedamaian dalam hati dan ketenangan dalam pikiran. Para dewan juri serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah, dari uraian pidato ini dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa Ramadan adalah madrasah kehidupan yang mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Marilah kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa memberikan perubahan yang berarti dalam hidup kita. Jangan biarkan puasa kita hanya menjadi ritual tanpa makna. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, kita bisa benar-benar meraih derajat takwa yang dijanjikan Allah. Dan setelah Ramadan berlalu, kita tetap menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada salah kata yang tanpa sengaja terucap. Bulan puasa makan bakwan. Bakwannya empuk nyelip di gigi. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, sebab esok belum tentu kita berjumpa lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ananda Izah Insyirah, utusan dari SD Negeri 2 Pasar ya. Baik, langsung saja untuk kedua dewan juri kita ya, ada Ustadz Merito. Silakan untuk memberikan komentarnya untuk Ananda kita, Ustadz.
Baik, Ananda Izzah Insyirah ya. Bersahur dengan kurma, suara Ananda Insyirah menggema. Dan apa namanya itu, menyentuh ya, menyentuh ke dalam kolbu. Pilihan pakaiannya bagus, besar, lebar, dalam, dan pilihan warnanya juga serasi, bagus ya pilihan ambil ya. Kemudian puisinya juga bagus. Tapi ada yang perlu diperbaiki nih untuk tingkatkan lagi, yaitu tilawahnya, baca Qur'annya ya, iramanya tingkatkan lagi dan keluarkan suaranya lebih bagus lagi di membaca Qur'annya. Kemudian ada tadi makharijul hurufnya sudah hampir bagus, ada satu yang membuat samar-samar tadi. Ya ayyuha, ayyuhal tadi itu agak terkesan agak tipis. Ya ayyuhal, agak samar dia. Tidak berubah seluruhnya, tapi dia sudah samar ya. Ini tingkatkan lagi, dipastikan lagi, mana tahu akan ada penampilan-penampilan berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya. Kepada Ananda, selamat menampilkan yang terbaik menurut usaha yang sudah dilakukan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Dan juga selanjutnya Ustadz Ali Bashir, silakan komentarnya Ustadz. Terima kasih Ananda. Iya, apa salamnya tadi? Izzah Insyirah. Izzah ya. Ya, Izzatul Mukmin ya. Baik, secara performance ya Ananda sudah bagus ya. Gayanya sudah bagus, intonasi sudah baik ya, sistematikanya juga ada. Tapi tadi pembukanya terlalu panjang ya, singkat saja. Gayanya sudah ada, unik lagi dan dijiwai. Nah, seperti orang berpuisi. Itu suatu modal ya. Jadi betul kalau kita berbicara itu kita yakin. Nah, itu juga. Jadi kita yakin, orang pun yakin. Ada yang dia bicara gak yakin, ya orang pun gak yakin. Tapi ditambah lagi setiap ada yang berhubungan dengan hukum, keluarkan dalilnya ya. Tapi sudah bagus. Ke depan tambah lagi seni suaranya. Ya, maunya ada lagu Islami, jadi orang pun terhibur. Betul kata Ustaz Ridho. Ada seni tilawah, ya. Baik Ananda, tadi ada apa pantun tadi? Makan bakwan tadi? Bulan puasa apa tadi? Di bulan puasa makan bakwan. Bakwannya empuk nyelip di gigi. Jangan sia-siakan bulan Ramadan sebab esok belum tentu kita berjumpa lagi. Oh ya. Bila berbuka puasa dengan bakwan, insya Allah ke depan anak Anda akan menjadi daiyah masa depan yang menawan. Terima kasih. Ya. Amin. Ya, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih untuk Izzah Insyirah utusan dari SD Negeri 2 Pasar ya. Untuk Ananda Izzah silakan duduk kembali Ananda.